Kita tahu kita mesti olahraga supaya badan kita tetap sehat, tetap kuat sampai tua nanti. Tapi kita nggak lakukan. Nanti aja di tahun baru ada resolusi baru deh kita mulai tanggal 1 Januari. Kita tahu kita mesti belajar sungguh-sungguh, mesti belajar serius supaya dapat nilai-nilai yang bagus, kemudian nanti dapat pekerjaan akan lebih mudah gitu. Tapi kita nggak lakukan, kita lebih memilih untuk nongkrong-nongkrong dulu, main game dulu, masih muda nih, santai aja dulu, tahun depan deh baru belajar serius. Kita tahu kita mesti nabung dari sekarang, karena nabung atau investasi dalam jumlah kecil kalau dilakukan secara terus-menerus itu akan bagus banget buat masa depan kita, karena akan menghasilkan bunga berbunga atau compound interest yang kayak efeknya kayak bola salju, makin lama makin besar. Ya, nanti kita tua nggak usah nyusahin orang lain, udah gitu kita juga bisa kebutuhan kita cukup lah sampai masa tua kita nanti. Tapi kita nggak lakukan, kita mikirnya nantilah kalau gaji udah sekian gitu, atau nantilah kalau anak-anak udah besar gitu, dan macam-macam alasan lainnya. Kenapa sih kita suka menunda-nunda sesuatu yang seharusnya bisa kita lakukan sekarang untuk kebutuhan kita di masa yang akan datang, untuk membuat hidup kita nanti di masa yang akan datang jadi lebih baik? Kita cenderung untuk tunda, nanti aja. Kenapa? Ada 2 orang profesor dari Harvard yang melakukan penelitian tentang hal ini, Todd Rogers dan Max Beiserman. Nah, mereka mengumpulkan beberapa orang untuk berpartisipasi dalam penelitian ini. Nah, orang-orang ini diminta untuk menyisihkan penghasilan mereka setiap bulan 2% untuk nabung. Hampir semua orang setuju nih dengan ide ini. Kemudian mereka dikasih pilihan sama kedua profesor ini. Pilihan yang pertama, mereka boleh mulai menabung mulai tahun ini. Pilihan yang kedua, mereka boleh mulai menabung tahun depan. Dan tahu nggak hasilnya? 30% memilih untuk memulai menabung tahun ini, 70% sisanya malah memilih untuk mulai tabungnya tahun depan. Kesimpulan apa yang didapat oleh kedua profesor ini? Ternyata manusia itu cenderung untuk lebih memperhatikan keadaannya saat ini dibandingkan keadaannya di masa yang akan datang. Jadi kita itu lebih suka untuk mendapatkan kesenangan secara langsung, instant gratification, dibandingkan menunda kesenangan sekarang untuk kesenangan kita di masa yang akan datang. Contoh, menghabiskan uang saat ini, hasilnya langsung kelihatan, handphone baru, tas baru, sepatu baru. Tapi kalau kita nabung saat ini, hasilnya baru kelihatan nanti pada saat kita pensiun. Kemudian makan donat hari ini, hasilnya langsung kelihatan, enak, manis, kenyang gitu kan. Tapi kalau kita nahan untuk nggak makan yang manis-manis gitu, hasilnya baru kelihatan nanti waktu kita tua. Nanti pada saat teman-teman seangkatan kita kena diabetes, kita masih sehat. Nongkrong dan senang-senang sama teman-teman hari ini, hasilnya langsung kelihatan, punya banyak teman, kemudian hati senang, rileks, santai gitu kan. Tapi kalau kita tahan diri kita untuk nggak nongkrong, untuk kita bisa lebih fokus belajar, lebih fokus meningkatkan diri kita, hasilnya baru kelihatan nanti loh. Pada saat teman-teman kita lagi sibuk-sibuk cari kerjaan, kita udah hidupnya lebih mapan. Ini yang menyebabkan kita suka menunda untuk melakukan sesuatu yang kita tahu sebetulnya penting buat kita. Karena daging kita ini selalu maunya untuk dipuaskan dengan segera gitu. Kita mau instant result, instant gratification. Kita mau segala sesuatu itu instan aja gitu. Daripada belajar, lebih baik main game, nanti ajalah belajarnya. Daripada baca buku, lebih baik nonton Netflix, nanti ajalah bacanya. Daripada olahraga, mendingan makan keripik, nanti ajalah olahraganya. Oke, setelah kita tahu alasan kita suka menunda-nunda, lalu apa yang harus kita lakukan untuk kita nggak menunda-nunda lagi? Yang pertama, visualisasikan, bayangkan apa yang akan terjadi. Jadi setiap kali kita mau menunda melakukan sesuatu yang baik untuk masa depan kita mulai pikirin kira-kira ada apa ya di depan sana yang menanti kita gitu. Contoh nih, misalnya kita mau jalan-jalan ke puncak hari ini, tapi kalau sebenarnya kita bisa nabung dulu, kita tahun depan bisa jalan-jalannya ke Bali. Yang kedua, buat akibat dari menunda-nunda itu langsung terjadi. Misalnya, kamu janjian sama teman kamu untuk mau belajar bareng. Pada saat kamu menunda untuk nggak belajar bareng, teman kamu pasti kesel kan? Katanya mau belajar bareng, kok nggak datang gitu misalnya. Atau janjian untuk olahraga bareng. Pada saat kamu memilih untuk tidur-tiduran aja di rumah, teman kamu pasti kesel. Nah, kamu bisa merasakan langsung akibatnya kenapa kamu menunda-nunda.
Atau bisa juga kamu bikin taruhan seru-seruan aja sama teman-teman kamu. Misalnya, ayo kita janjian ya turun 2 kilo dalam 1 bulan gitu. Caranya gimana terserah kita masing-masing. Tapi kalau ada yang nggak nyampe 2 kilo penurunannya, berarti dia harus traktir teman-temannya, misalnya gitu. Pada saat kita nggak mencapai itu kan kita langsung terima tuh hasil penundaan kita. Ya, kita harus traktir teman kita deh, uang kita jadi berkurang gitu kan. Yang ketiga, buatlah petunjuk yang jelas untuk mengubah kebiasaan. Contohnya, kita mau olahraga. Siapkan baju olahraga sama sepatu dari malam. Jadi besok pagi pada saat kita bangun, kita udah lihat, oh iya saya mau olahraga hari ini. Udah langsung pakai baju olahraga, langsung jalan gitu kan. Jadi nggak ada kesempatan untuk menunda-nunda. Contoh lain lagi, misalnya buat direct debit instruction di bank. Misalnya setiap bulan gaji masuk itu langsung di debit untuk masuk ke tabungan yang nggak ada ATM-nya. Jadi kita nggak bisa ambil-ambil. Otomatis kan kita udah nabung tuh. Yang ketiga, pasang alarm. Misalnya pada saat kita lagi main game, alarmnya bunyi, pada saat itu juga kita harus langsung bergerak, matiin alarmnya, langsung kita melakukan hal yang seharusnya kita lakukan. Misalnya harus belajar gitu. Atau kita lagi nonton TV, kita pasang alarm, jam sekian harus berhenti, ya udah berhenti aja. Gitu terus dan itu langsung lakukan apa yang kita harus lakukan. Setiap hari kita dihadapkan pada ratusan pilihan-pilihan kecil. Kita bisa memilih untuk mendapatkan instant gratification, kesenangan saat ini, kemudian kita tidak mendapatkan apa yang seharusnya kita dapatkan nanti, atau kita bisa menunda untuk mendapatkan kesenangan hari ini untuk bisa menikmati hari depan yang lebih baik nantinya. Pilihan-pilihan kecil setiap hari ini akan menentukan masa depan kita. Jadi jangan salah pilih. Keputusan kamu, pilihan kamu hari ini akan menentukan masa depan kamu. Do it now, sometimes later becomes never. Lakukan sekarang. Kadang-kadang kalau kita bilang nanti, itu nanti malahan akan berubah menjadi nggak akan pernah akan kita lakukan gitu. Jadi lakukan sekarang. Ada satu quote lucu yang bilang gini, procrastination is like a credit card. It's a lot of fun until you get the bill. Sama kayak kita pegang kartu kredit, rasanya kayak kita punya banyak uang gitu kan. Tapi kemudian begitu billnya datang, pada saat tagihannya datang, kita baru, aduh ternyata saya salah mengambil pilihan hari ini. Saya terlalu banyak pakai kartu kredit sampai akhirnya tagihan saya bengkak gitu. Sekarang saya mau dengar pendapat kamu. Apakah kamu suka menunda-nunda? Sebenarnya apa sih penyebabnya kamu suka menunda-nunda? Dan bagaimana caranya kamu mengatasinya? Sharing di kolom komen di bawah ya. Saya seneng banget udah bisa sharing buat kamu hari ini. Kita ketemu lagi nanti di video-video yang lain. Thank you. Ada satu quote lucu yang bilang gini,